Oke, di sini gue pengen bahas kenapa Gen Z itu miskin. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyain ke gue. Dan gue tahu viewer gue di sini mungkin 50% itu adalah Gen Z. Ya sama seperti gue, Gen Z juga. Tapi di sini gue pengen bedah lebih dalam. Ya, pertanyaan kali ini kenapa Gen Z itu miskin. Orang kan banyak nyala-nyalain Gen Z ya. Ini mungkin generasi yang memang males. Yaitu nanti gue akan bahas tentang mentalitas mereka. Tapi terlalu banyak yang nggak paham tentang sistem yang sekarang sedang terjadi. Banyak akhirnya Gen Z itu yang nggak hidup sama seperti zaman orang tuanya hidup ya. Mungkin kita secara teknologi lebih maju, betul. Tapi orang tua kita waktu itu mungkin mengalami lebih banyak experience dalam hidupnya. Ya, sedangkan Gen Z itu generasi yang paling kesepian, mungkin paling sendirian. Semuanya serba mahal ya, barang-barang mahal. Mereka nggak bisa experience hal-hal yang orang tua kalian tuh bisa experience dulu. Gen Z yang gue rasa di sini kan banyak juga yang baru mulai masuk ke dunia kerja ya. Mungkin yang seumuran gue baru selesai kuliah dan masuk ke dunia kerja, itu kalian mengalami kesulitan di mana uang kalian tuh nggak cukup untuk hidup. Kalian baru lulus ya kan, dijanjin katanya kuliah itu bikin kalian dijamin bisa dapat kerja. Setelah kalian lulus kalian baru sadar bahwa itu semua tidak ada gunanya ya. Dan ketika kalian mau coba apply kerja, mereka cari yang pengalamannya sudah 3 tahun dan kalian sulit sekali cari kerja. Ketika kalian dapat pun kerja sekarang ya, kalian udah berlomba di LinkedIn pakai berbayar segala macam, kalian dapat kerja, apa yang terjadi di pekerjaan kalian? Gaji kalian nggak cukup ya. No surprise, ya gaji kalian nggak cukup, mau bayar kosan aja nggak cukup. Nah, gue akan bahas ini dari kacamata gue sendiri sebagai Gen Z ini, kenapa hal-hal ini tuh justru bisa terjadi, ya baik dari sistem dan dari kaliannya sendiri. Orang tua zaman sekarang itu selalu pressure anaknya, misalnya cowok nih ya mau pacaran sama cewek di pressure sama misalnya calon mertuanya. Lu harus punya rumah sebelum menikahin anak gue. Karena di zaman mereka seperti itu, lu harus punya rumah untuk menikahi anak gue. Itu tuh di saat mereka itu nabung aja nggak bisa ya. Gaji UMR itu hanya sekedar pas-pasan banget untuk hanya bayar kos dan makanan. Sebenarnya kenaikan harga ini ya, jangankan Gen Z kalian yang ngalamin, gue sendiri ngalamin. Kenapa? Karena gue biasa setiap Jumat itu gue suka bagi-bagi yang namanya beras. Beras itu naiknya signifikan sekali ya teman-teman ya. Dulu itu 50.000 gue bisa dapat, sekarang 70.000. Itu pun yang kualitasnya udah nggak sebagus yang dulu. Dan itu naiknya luar biasa. Karena ini gue alamin kan, gue setiap Jumat ya beberapa tahun selalu gue disburse, bertonton tuh gue disburse. Jadi gue tahu banget ya kenaikan harganya. Gue juga bingung nih, gila ini kalau orang yang punya gaji UMR aja buat beli beras aja naiknya udah berapa nih? Belum yang lain. Ini gue sebagai Gen Z yang udah akumulasi harta itu lebih banyak dibanding boomer-boomer yang nonton ini mungkin seumur hidupnya. Gue kasih tahu, generasi sekarang itu lebih sulit dibanding generasi kalian para boomer, dibanding generasi orang tua gue. Kenapa? Nanti gue akan jelasin. Kompetisi dalam kapitalisme, ya, gue bilang jauh lebih susah Gen Z dibanding generasi boomer atau bahkan milenial. Tapi pasti ada boomer yang komplain. Boomer akan ngomong, oh Gen Z kan udah serba teknologi, jualan lebih gampang, bisa jualan online. Betul, tapi ini kan namanya pasar ya, persaingan. Zaman dulu untuk bersaing itu jauh lebih mudah. Lu punya toko bangunan, koko lu mau bikin toko bangunan yang 1 kilometer di depan itu